Jika ada satu program baru yang kita butuhkan adalah sebetulnya sustainability, kepastian. Indonesia ini ada satu kepastian, yaitu semuanya nggak pasti. Iya kan? Iya. Karena kita berkaitan dengan industri besar yang lagi dibicarakan tadi gitu. Ketika mereka berinvestasi, jangan salah, banyak pabrik yang udah puluhan tahun di sini dan ada pabrik baru. Contoh ya, mobil listrik itu parts-nya itu antara 700 sampai 2000 parts. Mobil listrik. Mobil bensin dari mulai 2000 sampai 5000 parts. Banyak ya. Kita tuh harus berjalan berdampingan. Kalau total ganti listrik semua, ini industri yang akan jomplang tuh banyak sekali. Apa kabar dengan minyak? Apa dengan spare part? Apa dengan pabrik-pabrik supplier? Itu kan jadi sedikit sekali. Sementara yang pekerjanya banyak itu di situ. Kita mencoba argumentasi mengenai 4x4. Iya. 4x4 itu adalah kendaraan yang Sama persis, digunakan untuk daerah-daerah yang susah, Yes. extreme terrain gitu ya. Tapi ini Mobil mewah nih. pajaknya harus lebih tinggi. Iya. Double Double garden. garden ini. Saya pernah fight Pak, masalah itu Pak. Itu sampai sekarang belum goal tuh. Iya. Padahal itu yang diperlukan oleh petani, Iya. kebun atau petambang. Nggak selalu, mewah itu nggak selalu. Jadi bukan itu, kecuali kalau 4x4 dipakai pergi ke mall, itu beda lagi. Kalau ngomongin mewah berdasarkan fasilitas dan harga, semua truk tuh mobil mewah. Iya. Harganya masuk ke kategori mobil mewah. Halo POV People, kembali lagi bersama kami dalam POV Talk by Bloomberg Technos. Saya Maria Sarjana dan tentu saja hari ini kita masih akan membahas hal-hal yang aktual, tentu saja terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian, finansial, dan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah tentang apa? Tentang pajak bagi mobil atau kendaraan listrik. Nah, saya nggak sendirian nih, tentu saja saya punya teman di sini yang juga ada narasumber di sini. Tapi sebentar saya mau kenalkan teman saya dulu. Silakan, Bang. Halo, PP Talk People. Jadi kembali lagi bersama Hotman Saragi. Tentu seperti disampaikan Maria, kita akan berbincang-bincang santai tentunya dengan narasumber kita hari ini ya, War. Betul. Mungkin bisa diperkenalkan Maria, siapa yang hari ini datang bersama-sama kita? Kayaknya tanpa dikenalkan aja kelihatan dari kamera udah kenal gimana ya, Bang. Sebegitu terkenalnya ya. Segitunya sih sebenarnya. Nah, oke lah. Tapi buat POV People kita akan kenalkan mereka ya. Jadi narasumber kita adalah narasumber yang selalu punya kompetensi yang luar biasa. Dan di sini kita sudah kehadiran dua orang yang luar biasa. Yang pertama saya mau kenalkan seorang pembalap ya, terkenal banget dari zaman saya kecil banget. Ya, ada Mas Rifat Sungkar di sini. Dan kemudian yang sering kali juga malang melintang di televisi, di berita-berita terkait dengan permobilan di Indonesia. Otomotif ya. Otomotif. Dia motor. Ada Pak Kukuh dari Gaikindo. Oke. Jadi gimana Bang? Selamat bergabung Pak di Terima kasih. Jadi kita sebenarnya pengen berbincang santai aja. Cuma topik kita kali ini bikin orang ribut. Terutama pengguna mobil listrik ya. Karena kaget, terus terang Iya. kaget. Tiba-tiba ada Permendagri nih. Nomor 11 ya Pak? Nomor 11. 2026 yang menyatakan bahwa mobil listrik sudah menjadi objek pajak. Gitu ya Pak. Nah, tentu orang berspekulasi nih dan mulai menghitung-hitung, Pak. Pajaknya berapa nih saya akan bayar? Mobil listrik menjadi mahal nggak sih kalau kita beli sekarang? Akhirnya ujung-ujungnya mulai terdengar suara menunda dulu beli mobil listrik sampai ada kepastian. Karena sampai sekarang pun di level pemerintahan kayaknya masih belum ada satu suara ya, Mar. Jadi kemarin juga Kemendagri akhirnya mengeluarkan surat edaran untuk Pemda ya, yang isinya bahwa intinya adalah memberikan insentif untuk mobil listrik, tapi besaran itu tidak ditetapkan berapa, terserah, ada kewenangan daerah di sana, jadi semuanya akhirnya masih kabur. Jadi orang belum tahu nih, kalau beli mobil listrik nanti akan dikenakan pajak berapa. Mungkin untuk memulai ini kita coba tanya dulu ya War ke orang yang selama ini bergelut di industri otomotif. Pak Kukuh, gimana Pak?
situasi sekarang kira-kira nih yang menjadi concern kita sama-sama nih. Jadi bola panasnya dilempar ke kita ya. Karena kita nggak mengerti Pak harus berbicara seperti apa. Tapi sebenarnya sejujurnya iya sih Pak, bola panasnya itu Oke, jatuhnya ke saya. Jadi begini, memang belakangan ini industri kita memang juga sedang tertekan. Kalau kita lihat kan dalam 10 bahkan 11 tahun terakhir itu kita nggak pernah beranjak dari 1 juta unit per tahun. Itu segala macam jenis kendaraan. Nah kemudian 2-3 tahun belakangan ini pun juga tertekan. Tapi yang menyebabkan tertekan itu memang daya belinya juga kelas menengah, kelas mendang-mending ini kan juga sedang berat lah. Kena hit ya. Kemudian ada mobil listrik. Mobil listrik waktu muncul pertama nanti dikonfirmasi sama Bang Rifat nih. Itu ada mobil-mobil yang harganya relatif mahal. Karena memang baterainya masih mahal. Berjalannya waktu dengan teknologi yang makin canggih, muncullah mobil-mobil listrik yang terjangkau. Sebagai catatan, masyarakat kita itu 70-80% beli kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Itu yang harganya di bawah 300 juta. Jadi banyak yang kelahkan. Makanya ada LCGC dan kemudian ada LCEV. Nah, dalam peralihan ini, pemerintah punya program menuju net zero emission tahun 2060. Salah satu alternatifnya adalah electric vehicles, yang namanya BEV, Battery Electric Vehicles. Oleh karena itu, pemerintah mendorong upaya ini agar cepat berhasil, maka diberikanlah insentif. Perlu dicatat insentif ya, bukan subsidi. Kalau negara lain seperti Cina, itu memberikan subsidi. Waktu 2016-17, begitu mereka sudah merasa cukup matang, subsidinya dikurangi. Pada waktu subsidi dikurangi, juga terjadi penurunan. Namun kebutuhan itu mendorong agar mereka juga tetap tumbuh dengan baterai electric vehicle. Teknologi terus berkembang, maka ada muncul yang sekarang baru banyak disinggung adalah NEV, New Energy Vehicle. Nah, New Energy Vehicles ini nggak semata-mata electric vehicle, kita bisa masuk adanya hybrid electric vehicle, kemudian ada lagi juga plug-in hybrid electric vehicle. Jadi itu yang mungkin kalau mau dikenakan atau dijadikan objek pajak, kita harus melihat secara keseluruhan. Paradigmanya apa yang menjadi dasar untuk pengenaan pajaknya itu, sehingga lebih fair bagi semua pelaku. Dan perlu kita catat, daya beli masyarakat kita juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian kondisi geografi negara kita perlu jadi pertimbangan. Kemudian infrastrukturnya juga jadi bahan pertimbangan. Jadi kira-kira itu yang menjadi gambaran. Dan tidak lupa, ini ada industri di balik itu semua. Yang semuanya ada dibuat di Indonesia. Jangan sampai industrinya juga terganggu, karena ada 1,5 juta orang bekerja di sana. Itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin ya memang akan kompleks sebenarnya situasinya sekarang. Jadi nggak semata-mata mengenakan pajak, tapi ada situasi yang benar-benar harus jadi pertimbangan besar ya, Mas Rifat. Iya. Kalau Anda sebagai kita ngomong pengamat lah ya, atau pengguna mobil yang advance lah gitu ya, kita bisa bilang begitu karena Mas Rifat ini pembalap, jadi dia advance ya mobil apapun. Dalam kacamata Anda, kira-kira melihat situasi seperti ini sih, gimana Mas? Pertama-tama mungkin saya lihat dari kacamata mobil listrik itu apa. Mobil listrik ini adalah sebuah program pemerintah, bukan hanya pemerintah tapi global, untuk bisa memanfaatkan sumber energi baru. Kenapa mobil listrik itu sangat penting? Karena resources untuk membuat baterainya itu banyak, terutama di beberapa negara yang memang sudah memiliki resources ini. Alat yang terbaik untuk bisa melakukan penyerapan sekaligus juga dalam tanda kutip melindungi emisi itu dengan menggunakan baterai. Dan ini merupakan satu solusi yang sebetulnya sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu. Dulu kita naik kuda. Ada polusinya. Kemudian habis itu kita naik mobil, ada polusinya. Tapi berkembangnya teknologi, nggak ada satu manufacturer pun yang membuat mesin lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Semakin efisien. Gampang, yang paling gampang depan mata diesel. Diesel masa lalu asapnya luar biasa, berisiknya luar biasa, pelannya luar biasa. Sekarang tiga-tiganya kepatah dari diesel zaman sekarang. Common rail diesel injection, tenaganya luar biasa, mesinnya sepi, emisinya rendah, dan lain-lain. Dengan berkembangnya teknologi, dapatlah ini mobil listrik. Jadi kalau ditanya, mobil listrik akan menggantikan mobil ICE atau tidak? Menurut saya tidak.
tapi menjadi pilihan alternatif yang lebih baik daripada ICE. Saya setuju banget dengan Pak Kuku bilang. Tadi kita juga harus mempertimbangkan dong faktor geografis, faktor infrastruktur. Dengan NEV Pak, tadi namanya Pak ya, New Energy Vehicle, saya juga sangat mendukung gitu Pak. Kalau mobil listrik itu nggak full listrik aja, sama aja sebetulnya ya konsepnya. Kita menuju ke cashless. Saya lebih setuju kita tuh lebih ke less cash daripada cashless. Karena menuju ke cashless harus less cash dulu. Iya kan? Nah, hybrid itu seperempatnya. PHEV itu setengahnya. Full EV itu ada. Jadi jenjangnya satu persatu tuh ada. So anyway, nggak ada arahnya membuat dunia lebih nggak baik. Dunia lebih baik. Nah, dengan pilihan ini kan harapannya Gaikindo itu bisa menembus Pak ya. Lebih dari 1 juta bahkan 2 juta unit penjualan kendaraan di Indonesia. Karena ada tambahan, kan udah ada yang lama nih, ada pilihan baru yang lebih baik. Tapi ada faktor tertentu yang menghambat itu, gitu. Ya kan ada perang lah, ada keadaan geopolitik dan lain-lain. Yang mungkin sambil berjalan di Indonesia itu juga lebih harus banyak pemahaman lah, bahwa gimana sih sebetulnya investasi berdasarkan selera mereka. Menggunakan ICE bagaimana, bensin gimana, diesel bagaimana, dan listrik juga bagaimana. Ya, tapi kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah yang kemarin disuarakan gitu ya, wacana untuk memberlakukan pajak untuk kendaraan listrik gitu. Itu kan menjadi pro dan kontra nih Bapak-bapak, ya kan? Ada yang bilang bahwa kenapa begini, kenapa begitu, karena memberatkan konsumen dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi saya mungkin nanti saya mau bertanya ke Mas Rifat sama Kuku ya. Itu kan berarti sedikit bertentangan bukan ya dengan kebijakan zero emisi yang mau dicapai pemerintah nantinya dengan cara dia memberlakukan pajak, otomatis orang jadi maju mundur nih mau beli ya kan, seperti tadi Pak Kuku bicara. Nah otomatis untuk menuju ke zero emisi itu juga jadi ada tahapannya lagi yang mungkin panjang gitu. Nah kalau dari sisi Gaikindo atau Pak Kuku gimana melihatnya, nanti ke Mas Rifat juga. Boleh? Ya. Jadi dari Gaikindo sendiri kita mengikuti kebijakan pemerintah. Dan satu yang perlu diingat adalah kebijakan terkait dengan industri kendaraan bermotor itu harus berpikir panjang. Sifatnya bukan jangka pendek atau bukan lagi dadakan gerusa-gerusu, nggak bisa. Kita perlu pendekatan holistik ya, secara keseluruhan. Tadi kita singgung geografi, kemampuan masyarakat kita, pilihannya harus dilihat. Nah, kebijakannya harus orientasinya look the futures. Tadi Mas Rifat menyinggung semuanya itu arahnya baik. Teknologinya arahnya baik, net zero emission kan. Kita harus bikin kebijakan yang sifatnya jangan 5 tahun, tapi 20-30 tahun ke depan. Karena investasi di industri kendaraan bermotor itu nggak kecil. Nah, belum sampai ini balik, kebijakannya dirubah. Wah, ini kapan return of investment ya kan, gitu. Jadi harus berpikir di sana. Nah, potensinya besar kalau kita Indonesia otomotif ya. Masyarakat kita penduduknya 280 juta. Kepemilikan mobilnya masih rendah, 99 mobil per 1000 penduduk. Makanya rame-rame datang ke sini kan. Mau dari Eropa, mau dari Jepang, mau dari Korea, Cina, pada datang ke sini. Karena apa? Menarik, potensinya di situ. Tapi begitu masuk di sini, loh kok berubah lagi gitu. Itu jangan sampai terganggu. Kita punya kapasitas industri otomotif roda 4 atau lebih itu sekitar 2,5 juta mobil setahun. Baru kepake mungkin 50-60% ya. Oleh karena itu kebijakannya perlu konsisten. Jadi teknologinya ada. Jadi kita punya pilihan mau ICE, mau elektrik, kombinasi in between. Jadi antara konvensional dengan elektrik. Kemudian tadi juga disinggung ada PHEV, itu juga menarik semua. Dan kita bisa lakukan itu. Kalau misalnya hybridnya, kita juga kami lagi bicara masalah renewable energy kan. Itu juga bisa di-combine di situ. Kita punya sumber dayanya semuanya di situ. Jadi kalau misalnya hybridnya pakai etanol, kan kita pakai bahan bakar yang ada dari Indonesia. Kalau kemudian dieselnya pakai biodiesel, ada di situ semua. Jadi kita siapkan tahapan-tahapan seperti itu agar masyarakatnya juga kagetan. Kalau kaget ya kemudian menunda. Kalau menunda dampaknya ke industri.
berapa lama nih ditunda. Jadi sebaiknya kalau sudah ada kepastian, angkanya bisa dihitung, masyarakat akan punya kenyamanan lah, punya jaminan lah gitu. Oke, jadi ternyata yang terhambat dari itu kalau kita runut panjang gitu ya Pak ya, bukan hanya menjelang atau menuju zero emisi, tapi juga investasi. Terkait dengan industri otomotif ya berarti ya. Kalau dari Mas Rifat gimana? Sekarang tadi dibicarakan kan mengenai zero emission. Ya. Kita harus lihat kacamata globalnya dulu nih. Zero emission di otomotif industry atau zero emission di industri. Karena kalau kita bicarakan emission, kontribusi kami dari otomotif nggak segitu besarnya juga Pak. Kita tuh masih banyak faktor lain. Sekarang kalau kita mau ngomongin zero emission di industri, apa mungkin pabrik-pabrik itu pakai genset listrik? Kan gensetnya masih menggunakan ICE dengan skala yang besar. Apakah mungkin kapal-kapal yang segitu besar pakai motor listrik? Kan nggak mungkin. Kita sekarang bicaranya masa kita lagi ngundang kayak gitu nih, ya kan? Tapi kan scope of work-nya ini masih jauh lebih besar daripada itu. Apa yang kita lakukan gitu ya untuk membuat dunia lebih baik tuh pasti terjadi sih, pasti terjadi. Soalnya gini, kita tahu betapa tidak efisiennya mesin-mesin masa lalu. Tetapi ingat, untuk menciptakan mesin-mesin itu baru diciptakan abad 18. It takes time untuk membuat sebuah mesin. And it takes time untuk membuat perubahan. Indonesia ini, saya bisa bilang ini agak kagetan. Tidak melalui tangga, tapi naik roket. Tiba-tiba ngeflip tangan. ICE, dan gak boleh banget ICE. Padahal ada tadi. Saya tadi ngomong sama Pak Kuku. Tahu nggak, di Indonesia ini PHEV itu sebetulnya udah 30 atau 40 tahun yang lalu. Tapi nggak pernah tahu kan. Kereta api diesel tuh apa? KRD. That's PHEV, man. Iya kan, diesel membuat sebuah generator, motor listriknya mendorong kan. Bukan berbentuk mobil, dan bentuknya kereta. Udah lama dipakai. Kok kelewat? Iya kan, ini teknologi itu udah lama, tapi diaplikasikan ke berbentuk mobil, itu belum lama. Dan kalau dibilangin ngomongin infrastruktur, menurut saya, dan saya udah ngomongin di beberapa podcast, terbaik tuh PHEV. Kenapa? Karena kita membawa genset kemana-mana. Efisiensinya itu dapat dengan penggerak motor listrik, tapi mesinnya tidak pernah muter ban. Gitu. Karena genset isi. Saya selalu ngomong, ini ada plan E sama plan B. Plan E untuk range dekat di dalam kota menurunkan emisi, datanglah motor listriknya. Tapi begitu kita mau temu extended range, kita nggak perlu deg-degan karena kita bawa genset dalam mobil. Gitu. Dan ingat, prioritasnya mobil seperti itu tetap baterainya, prioritas ya. Kecuali si pengendaranya itu injek gasnya lebih dari 50% terus, baru mesinnya nyala terus. Tapi selama dia bisa memanfaatkan baterainya, dia selalu menggunakan listriknya. Dan itu adalah salah satu contoh dari teknologi yang berubah. Gitu. Efisiensi bahan bakar semakin lama semakin minim, jadi ya emisinya makin lama makin turun. Luar biasa sih. Iya, kalau dengar obrolan ini, kalau saya, kesimpulan saya dari Pak Kuku, pemerintah kecepatan nih ngasih pajak. Gitu nggak sih Pak? Gini, Kalau mau ngasih pajak, karena sebenarnya ada misalnya investasi yang ditaruh industri, yang hitungan ROI-nya dalam tahun sekian, baru nanti misalnya, karena dia udah ngitung dalam bentuk insentif-insentif kemarin, mereka hitung ROI-nya kira-kira di tahun sekian. Kalau udah mature pasarnya, lo kenakan deh pajak, it's okay buat pelaku industri juga. Begitu nggak sih Pak? betul sekali. Jadi kita perlu belajar dari negara-negara tetangga ya, atau mungkin lebih dulu ya. Kita bisa belajar dari situ tanpa harus punya injury time di sini nih kan. Tahu-tahu dadakan kayak gini kan industrinya suffer nih. Yang tadinya udah optimis, oh ini mau naik nih tahun 2026. Tahu-tahu mendadak kebijakan seperti ini, masyarakatnya cenderung menunda. Nah kalau kita belajar dari misalnya Cina, ini tadi di awal saya sebutkan, mereka memberikan subsidi. Tapi sekali kemudian masyarakatnya sudah merasakan bahwa itu ada manfaatnya. Kedua juga kondisi bahan bakar memang fossil fuel itu juga mahal. Akhirnya mereka menghitung masalah cost ownership-nya. Jadi dilihat, nah masyarakat kita itu tadi mau beli mobil mikir kan ini adalah investasi mereka. Kalau saya beli mobil listrik berapa cost of ownership-nya?
Saat dia hitung bahwa ujung-ujungnya dia lebih murah, itu menarik. Tapi begitu dikasih tambahan beban, mereka menghitung lagi kan. Tapi ujung-ujungnya kalau itu bisa dilakukan dan mereka punya kepastian bahwa sekian tahun saya masih oke, mereka akan beli. Dan ini trennya lagi bagus. Memang di Indonesia ini pembeli electric vehicle kebanyakan masih orang-orang perkotaan. Karena faktor-faktor tadi, infrastruktur, daya beli, dan sebagainya. Jadi ini bisa kita lanjutkan. Kalau misalnya dari Cina tadi kan, di saat industrinya juga udah matang, daya beli masyarakatnya ada, mereka punya pilihan. Dan kita lihat angkanya di Cina itu lebih dari 50% sekarang udah new energy vehicles. Dan itu menarik. Kebijakannya seperti apa. Tapi ada negara lain yang kemudian terburu-buru menerapkan pola insentif atau subsidi. Dampaknya adalah kemudian menghantam industri yang sudah ada. Nah itu tidak kita inginkan. Negara kita tetangga ada juga yang menerapkan yang lebih hati-hati lagi. Ternyata itu juga bisa membangkitkan pasarnya dia. Contohnya adalah Malaysia. Mereka menjaga momentum pada waktu pandemi dulu. Sehingga pasarnya sekarang paling besar di ASEAN. Kita sempat dikalahkan tahun lalu. Kita di 803, dia di 820. Jadi kita harus hati-hati di situ karena sangat sensitif. Tadi kaitannya dengan Mbak Maria mengatakan mengenai investasi, ya potensinya di sini. Tapi kalau kemudian ini sering terganggu, orang berpikir. Nah kita jangan sampai industri otomotif ini yang sudah ada di sini cabut pindah ke tetanggaan nggak enak kan? Jangan lupa bahwa ini sudah ada FTA antara negara ASEAN. Ya udah, saya bikin negara sebelah, nanti kita kirim ke Indonesia. Ini yang menjadi concern sangat besar bagi kami pelaku industri. Mas Rifat, Mas Rifat kan orang yang cukup populer di kalangan pelaku industri otomotif ya. Pasti sering berinteraksi dengan komunitas-komunitas otomotif juga. Aku pengen tahu suara mereka terkait rencana pemerintah menerapkan pajak mobil listrik ini kira-kira seperti apa, Mas? Ya tadi memang sudah dibicarakan bahwa ada situasi daya beli kita lagi kelas menengah lah yang sedang kena ini akan menambah beban. Tapi aku pengen suara yang lebih dekat konsumen, suara konsumen terkait situasi seperti ini, biar siapa tahu pejabat-pejabat itu menonton podcast kita dan mereka tahu apa yang sebenarnya keresahan yang sedang terjadi di konsumen. Saya bicara global dulu ya sebelum saya masuk ke skala nasional. Sejak mobil listrik diperkenalkan, coba cari tahu apa alasan mereka beli. Apakah mereka cinta lingkungan atau mereka memanfaatkan insentif? Iya nggak? Ada pilihan yang sama, harganya sama. Kenapa dipilih mobil listrik? Karena ada privilege yang ditawarkan. Ini ibarat barang promo nih Pak, bener ya? Barang promo, teknologi baru, mohon dicoba, dan lain-lain gitu. Ternyata, seperti tadi Pak Pung bilang, mereka memanfaatkan dan menikmati insentifnya. Ini bermanfaat nih, sesuai. Nggak ganjil genap di Norway, boleh parkir tengah kota, gitu. Dan dia tidak pernah isi antri bahan bakar karena bisa dilakukan di rumah, tarif dasar listriknya diatur, dan lain-lain. Jadi ada kemanfaatannya ketika dia beli ini mobil. Di Indonesia ketika ini digulirkan, manfaatnya juga didapatkan oleh para customer. Jadi memang saya ngerasanya gini, jika ada satu program baru yang kita butuhkan adalah sebetulnya sustainability, kepastian. Indonesia ini ada satu kepastian, yaitu semuanya nggak pasti. Iya kan? Karena kita berkaitan dengan industri besar yang lagi dibicarakan tadi gitu. Ketika mereka berinvestasi, jangan salah, banyak pabrik yang udah puluhan tahun di sini dan ada pabrik baru. Contoh ya, mobil listrik itu parts-nya itu antara 700 sampai 2000 parts mobil listrik. Mobil bensin dari mulai 2000 sampai 5000 parts. Banyak ya. Kita tuh harus berjalan berdampingan. Kalau total ganti listrik semua, ini industri yang akan jomplang tuh banyak sekali. Apa kabar dengan minyak? Apakah dengan spare part? Apa kabar dengan pabrik-pabrik supplier? Itu kan jadi sedikit sekali. Sementara yang pekerjanya banyak itu di situ.
Nah sekarang kita masuk ke komunitas. Sudah terbentuk nih. Siapa yang fans mobil listrik, siapa yang fans mobil bensin, siapa yang fans mobil diesel. Gitu ya, 1, 2, 3. Dan ini termasuk rombongan hybrid dan lain-lain. Ketika dulu, nih ini sebelum mobil listrik nih gampang nih. Ketika waktu itu harga bensin naik dan diesel murah, orang rombongan beli diesel. Iya. Ya, hari itu ya, gitu ya, beberapa 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu lah gitu. Rombongan ke sana gitu. Karena mereka melihat efisiensinya, gitu. At the end of the day, kalau efisiensinya tercapai, dia orang pasti akan kejar ke sana. Karena ini urusannya sama expenses. Iya kan? Nah, sekarang kalau ditanya, lebih baik mobil listrik atau lebih baik mobil ICE? Pertanyaan saya nih, ini pertanyaan gampang, boleh dijawab semua. Lebih bagus Android apa iPhone? Kalau saya sih pengguna dua-duanya soalnya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Jadi jangan bilang salah satu lebih bagus, salah satu enggak. Tergantung kita butuhnya apa. That's exactly the same question. Exactly the same. So ketika saya sama komunitas barusan, saya sama komunitas motor listrik dan komunitas mobil listrik. Mereka berjalan dengan baik dan mereka growing. Karena kan memang pasarnya tadi nggak ada jadi growing. Dan mereka punya fans sendiri gitu. Tapi kan bukan berarti mereka melupakan ini. Di rumah mobilnya ada dua-duanya. Iya kan, jadi ini saling melengkapi industrinya. So it doesn't really matter gitu loh. Dengan adanya perubahan pemerintah, aturan pemerintah sekarang, ketika mereka bersuara, akhirnya pemerintah dengar, oh ternyata mereka itu tetap membutuhkan insentif untuk penyerapan ini. Karena ada hubungannya juga nanti sama industri. Tapi di sisi lain, kendaraan-kendaraan bensin atau kena ICE gitu, mereka juga tetap perlu dipertahankan. Karena teknologi udah lebih baik, mungkin mereka udah dekat ROI dari pabriknya, dan sementara mereka harus hidup berdampingan dengan teknologi baru. Jadi emang paling susah sih Pak ya di Gaikindo, harus balance sih kiri kanan nih, kiri sama kanan harus begini nih, gitu. Tapi di sini sebenarnya saya pengen mancing sedikit ke arah yang lebih mungkin akan sedikit bias pemerintah ya. Misalnya daerah itu sekarang sedang mengalami situasi mereka kesulitan untuk mencari sumber PAD. Apalagi setelah pemerintah melakukan efisiensi, pemerintah pusat melakukan efisiensi, anggaran mereka itu banyak yang potong. Mereka berpikir keras untuk mencari sumber pendapatan baru. Nah, ini ada ruang yang sebenarnya bisa dimanfaatin kalau ngelihat situasinya seperti sekarang ya. Karena aturan dari Permendagri pun memungkinkan. Permendagri nomor 11 itu kan memungkinkan mereka untuk melakukan pemungutan pajak terhadap mobil listrik ya. Tapi walaupun ada surat edaran baru untuk himbauan, kira-kira kalau dilihat bahwa dianggap mobil listrik ini sebagai sebuah objek pajak baru untuk sebagai sumber penerimaan, itu gimana Pak? Saya membahasakannya mungkin agak. Ya, sebelum kasusnya mobil listrik ini sudah terjadi pada conventional vehicles. Mengenai pajak. Jadi apa yang ramai sebelumnya dibicarain mengenai option. Itu memang hak dari pemerintah daerah untuk mendapatkan keuangan Saya rasa itu pusat di undang-undang dan sebagainya. Masalahnya kemudian adalah berapa besarannya yang panas. Nah itu ya kemudian kita juga dari Gaikindo juga ditanya dari pemerintah daerah, kita sampaikan kalau itu terjadi dan tidak ada kesetaraan di antara atau kesepakatan di antara pemerintah daerah, yang terjadi kanibalisme. Oh mana yang daerah yang lebih murah nih, saya beli mobil di sana, kan bisa pinjam KTP gitu. Habis itu mutasi, dan sekarang mutasi itu biayanya relatif rendah atau bahkan nol kan. Nah yang terjadi seperti itu, dan itu udah pernah terjadi. Kita sampaikan, Pak hati-hati kalau memperlakukan hal ini. Tapi karena keinginan untuk mendapatkan pendapatan tadi meningkat, nah inilah katanya. Terjadilah kemudian tadi yang saya katakan, beli di sebelah, dimutasi. Wah benar juga. Hitung-hitungannya akhirnya drop penjualannya di situ. Pendapatannya menurun.
bener kan? Dari sana kemudian daerah itu udah yakin saya nggak ingin lakukan itu lagi. Tapi sampai saat ini masih ada yang cenderung ke sana dan itu yang terjadi. Nah kalau ini sekarang, kalau itu waktu itu ada conventional vehicle, sekarang diperlakukan dengan electric vehicles. Hal yang sama tentunya akan terjadi. Memang informasi yang kami terima ke seluruh pemerintah daerah provinsi itu antara 50-80% PAD-nya itu didapat dari pajak kendaraan bermotor. Oh iya Pak. Ya, 80%. Nah oleh karena itu menarik juga ada satu daerah yang total kendaraan bermotornya dari roda 2 sampai roda 4 itu sekitar 25 juta. Ya. Tapi yang mendaftar dan bayar pajak bener itu hanya 10 juta. Yang 15 juta itu istilahnya mobil bodong. Saya tahu Pak. Itu dah. Iya. Memang perlu diperlukan kreativitas dari pemerintah daerah untuk menarik itu. Jadi istilahnya jangan berburu binatang di kebun binatang itu lagi yang jadi objek pajak gitu kan. Iya. Kemarin baru Gubernur Jawa Barat ya yang mengatakan akan tetap mengenakan pajak mobil listrik. Nah, mungkin di daerah lain sih belum terdengar apa perbesarannya juga belum pasti. Kalau menurut Mas Rifat kira-kira ngelihat ini fair nggak sih buat konsumen? Pemdanya ngotot ngenain pajak ke mobil listrik. Menurut saya kita sebagai customer tuh bisa dibilang nggak ngerti-ngerti amat yang ada di STNK tuh apa aja. Banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa lah itu. Iya. Ya kan? Berapa item. Dan kenapa kita harus bayar kita juga nggak pernah dijelasin kan. Bener kan? Betul banget. Tapi berdasarkan tadi di sebuah provinsi yang bayar hanya 50%, itu membuktikan bahwa sebetulnya orang tuh bayar mahal mau. Yang sisanya merasa kemahalan. Iya. Mahal tuh boleh, tapi jangan kemahalan. Karena ada harga yang pantas. Gitu. Iya. What is in return gitu. Dan sebagian besar orang merasa berarti kemahalan. Karena banyakan yang nggak bayar daripada yang bayar. Aku rasa itu yang harus dievaluasi. Jadi besarannya. Iya. Saya pernah tinggal di Australia. Itu satu harga untuk semua kendaraan. Karena space parkirnya mirip-mirip aja. Nah itu bisa diceritakan kali Mas. Iya. Perbandingan pajak kita di sana Australia sama kita untuk kendaraan bermotor. Iya. Pada hari itu ya saya udah di sana udah cukup lama. Tapi pada hari itu mobil besar, mobil kecil waktu itu bayar 500. Mobil besar, mobil kecil. Bahkan ketika kita bermain untuk mobil-mobil yang sudah bisa dikategorikan klasik, mereka bilang dipakai berapa hari? Setahun. Oh cuma boleh pakai 40 hari, bayar yang 40 hari. Oh saya pakai 100 hari, bayar yang 100 hari. Jadi kita itu kan pakai fasilitas kayak kita ya mau main pedal lah sekarang. Kalau kita pakai lapangan pedal, kita bayar lapangan pedalnya. Tapi kalau kita di rumah kan kita nggak bayar lapangan pedalnya. Sama di jalan raya, kalau mobil kita keluar, kita kan pakai fasilitasnya. Tapi kalau mobil kita berhenti, kenapa kita harus bayar fasilitasnya? Ya kan? Nah hal kayak gini dengan berkembangnya teknologi, ya kemarin seru ya kasus KTP yang katanya pakai chip apa segala macam itu. Dengan berkembangnya algoritma, dengan kita bisa tahu mobilisasi seperti apa, movement seperti apa, saya rasa itu bisa jadi solusi gitu ya untuk kita pakai apa yang kita pakai, kita bayar apa yang kita pakai. Karena selebihnya orang lebih memilih untuk tidak membayar. Betul. Benar kan? Padahal kontribusi terbesar warga negara Indonesia adalah kebanggaan membayar pajak. Tapi tadi in return udah bayar segitu, dapatnya apa? Kalau saya nggak pakai, kenapa saya harus bayar? Ini ada satu hal yang saya baru pelajarin Pak. Saya nggak tahu ini benar atau nggak Pak. Tapi nggak ada sebuah industri yang lebih hebat daripada industri otomotif dalam pembayaran pajak. Contoh ya, waktu mobilnya belum ada, bikin baut pabriknya kena pajak, plastiknya kena pajak. Datang nih mobil diantar set, transaksi ke pabrik, bayar pajak. Pasang mobilnya, bayar pajak. Oke? Mobilnya kelar, ditransport, bayar pajak. Ke dealer, kena pajak. Dealer ke customer, bayar pajak. Oke? Selama mobilnya hidup, itu bayar pajak. Jadi kamu bayangin,
Mobil 200 juta itu di 10 tahun itu bisa 500 juta loh. Iya nggak? Iya juga. Iya, mungkin ya mungkin double lah gitu. Industri apa yang kayak gitu? Nggak ada sih. Dari baut sampai habis, ini ada pajaknya terus ya dari ujung ke ujung. Ada saya satu properti kali Pak. Industri makan ini datang bikin ciki makan kelar habis, iya nggak? Tapi ini selama bendanya ada, selama itu juga ada. Jadi sebenarnya pemerintah itu punya potensi untuk mendapatkan pajak besar dari kendaraan, tapi kalau handle-nya with care, we love them so much. Yes. Karena kita dengan senang hati akan membayarkan itu. Benar ya Pak ya? Iya. Betul. Biasa sih bener juga ya. Lagi kepikiran nih setelah Mas Rifat bicara. Iya benar. Rantai terpanjang bayar Nah, itu pajak itu adalah industri Pak Ku otomotif. bisa ceritakan nggak apa sih komponen yang kita bayar ke pemerintah untuk memiliki sebuah mobil, bandingkan dengan misalnya Malaysia dah yang paling dekat atau mana Filipina? Iya. Boleh nggak kalau dibandingkan dengan, kan Inggris kemarin 2025 EV-nya udah dipajakin nih Pak. Boleh nggak dibandingin sama itu nih kira-kira nanti tentang pajak kita? Jadi emang demikian, tadi saya sedikit singgung ya. Jadi kalau belajar dari negara-negara yang lebih dahulu menerapkan electric vehicles terkait dengan pajaknya, memang arahnya ke sana. Sebagai insentif di awal adalah pemerintah dimanapun juga berharap adalah adopsinya tinggi. Ya. Itu terjadi misalnya di Cina sekarang dari 34 juta itu separuhnya sendiri udah new energy vehicles. Dan Inggris tadi juga sudah diberikan. Kita ini trennya sudah di situ. Nah masalahnya kemudian kalau kita kaji apakah sudah cukup matang untuk ke sana. Tadi dikatakan oleh Mas Rifat kan bahwa masyarakat itu cenderung untuk mau membayar pajak kalau in return dia juga dapat. Gitu. Iya. Nah masalahnya kemudian fairness-nya di mana? Jadi kalau ada fairness, kalau kita lihat mobil listrik sama non mobil listrik misalnya kan sama-sama pakai jalan. Ada sisi lain lagi, kita pernah menerapkan pajak istilahnya masih PPNBM, pajak pertama nilai barang mewah. Karena mobil masih dianggap barang mewah, Yes. ya kan? Tapi itu kemudian dirubah menjadi pajak tersebut PPNBM tadi didasarkan pada level emisi. Semakin rendah emisinya, itu semakin rendah Bayar pajaknya kan. Nah itu dasar itu yang harus disepakati dulu. Apa yang mau kita terapkan di situ. Kita sekarang ada mobil listrik, emisinya rendah, 0 mungkin kan. Tapi berat mobilnya berbeda. Betul, Pak. Mobil listrik itu lebih berat ketimbang mobil biasa. Betul. Artinya potensi untuk membebani jalan raya yang dibayar pakai duit pajak itu lebih banyak. Ya. Jadi fairness di situ juga menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bahwa dia punya kontribusi pengurangan emisi, ya bagus. Tinggal kemudian dilihat semuanya itu. Kita dulu bikin kajian itu. Apa yang bisa dilakukan untuk merubah dari PPNBM tadi menjadi dasar pengenaan emisi. Nah masalahnya kemudian emisi itu tidak semata-mata tergantung dari mobilnya. Kalau mobilnya konvensional tergantung dari bensinnya. Kalau bensinnya nggak bagus, Betul. mobilnya sebagus apapun emisinya juga jelek. Betul. Kita sudah Euro 4 dari tahun 2018, mobilnya sudah dibikin sesuai Euro 4, bahan bakarnya tidak tersedia di seluruh tempat sesuai dengan spesifikasi. Ini kan sayang gitu, ngapain investasi besar, masyarakat juga akhirnya nggak merasakan manfaat emisi yang rendah tadi gitu. Jadi ya, banyak faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan cukup matang ya, jadi nggak terburu-buru ya kita kenakan, kemudian kita tunda dan sebagainya. Tapi yang pajak kendaraan itu paling tinggi di negara. Nah, kalau ya balik ke pertanyaan jadi lupa karena kemana-mana kan. Jadi kalau kita ngambil gampangnya nih, Mas Rifat, Avanza itu kan dibuat di sini, dibuat di Kerawang kan ya. Di sini kita pajak tahunannya sekitar 4-5 jutaan Iya. setahun ya. Mobil yang sama kita ekspor ke Malaysia, ini sering saya ditanyain. Di Malaysia pajak tahunannya nggak sampai 600.000 rupiah. Nah itu dia. Itu dia, di Thailand juga diekspor ke sana pajaknya nggak sampai 150.000 rupiah. Jadi itu sebagai perbandingan nyata, detailnya bisa dilihat nanti. Tadi sudah dikatakan dengan bagus oleh Mas Rifat adalah dari baut sampai mobil itu dipakai sudah bertahun-tahun, masih ada faktor pajaknya tadi. Iya. Iya. Harusnya pemerintah memikirkan bagaimana mendapatkan pemasukan besar dari ekosistem industri otomotifnya ya. Iya. Jadi spare partnya berkembang, bertumbuh, dapat Persis. pajak dari sana, Persis. assembly-nya juga bisa memberikan pemasukan lewat pajak. Persis. Jadi bukan memajakin barang yang sudah jadi yang
pajaknya sudah dipungut berkali-kali di belakang. Itu sebetulnya yang saya mau bilang. Kita tuh sering banget dengar konotasi negatif mobil mewah. Mobil mewah, ya. Sebenarnya mobil yang sama tuh nggak mewah-mewah amat di luar negeri. Oke? Mohon maaf, tapi yang membuat mobil itu jadi mewah apa ya? Pajaknya. Benar ya? Betul. Sekarang kita bandingin, Pak. Eropa GDP-nya berapa? Amerika GDP-nya berapa? Mobil yang sama di Indonesia, GDP kita seberapanya mereka, kenapa mobil 2 kali lipat lebih banyak? Itu yang membuat hambatan kenapa mobil-mobil itu tidak bisa berkembang penjualannya. Karena di sana tuh harganya pantas. Di sini udah pendapatan ada di bawah, harganya ada di atas. Kalau Indonesia itu fokus dengan pengembangan transportasi publik yang makin lama makin bagus, mungkin orang makin lama nggak butuh mobil atau motor. Tapi banyaknya manusia, pertambahan dan pertumbuhan jalan itu lebih pelan daripada kebutuhan orang menggunakan alat transportasi. Ya kan? Nah, konotasi mobil mewah itu nggak bergeser dari zaman dulu. Misalnya dulu 100 juta tuh mobil mewah, dolarnya 1.600. Ya kan? Sekarang di atas 200 juta dibilang mobil mewah, tapi dolarnya 17.000. Jadi jangan sampai konotasi ini jadi mengganggu gitu tengah-tengah. Kalau kita sama-sama punya satu suara gitu ya, ayo kita kembangkan industri otomotif Indonesia. Kita Pak banyak orang pintar Pak di sini. Tapi apa yang membuat kita susah maju? Semua teknologi yang masuk ke sini kita belum punya, pajak dulu sebelum teknologi keserap. Contoh dulu mobil hybrid. Mobil hybrid pertama kali datang ke Indonesia dibilang mesinnya 2. Oh ini ada bensin, ada baterai. Ada bensin, ada baterai. Berarti 2. Pajaknya naikin yang 2 kalinya. Padahal objektif utamanya adalah ini yang lebih baik untuk orang mendapatkan insentif pribadi dengan efisiensi bahan bakar. Gitu. Operasionalnya turun. Loh, kok gini? Jadi kadang-kadang kita lebih cepat daripada perkembangan teknologi lebih cepat daripada pola pikir yang harus diterapkan di negara kita sendiri. Menarik sih ini, saya Bener nggak, Pak? Iya. Jadi kalau berita naik mobil mewah gitu, ya mobilnya dibikin mewah bukan sama kita, sama peraturan pemerintah. Harusnya kategorisasi. Iya, ada sesuatu dengan mobil biasa kan harusnya ngomong mobil biasa. Silakan dibandingkan. Yang saya omongin fakta. 100% yang saya omongin fakta. Boleh nyambung nggak? Boleh, silakan. Jadi kategorisasi mewah itu seperti apa? Yes. Balik inline di situ kan. Semenjak saya berkecimpung di industri otomotif waktu itu di General Motor, kita mencoba argumentasi mengenai 4x4. Iya. 4x4 itu adalah kendaraan yang Sama persis, digunakan untuk daerah-daerah yang susah, Yes. extreme terrain gitu ya. Tapi ini Mobil mewah nih. pajaknya harus lebih tinggi. Double Double garden. garden ini. Saya pernah nge-fight Pak, masalah itu Pak. Itu sampai sekarang belum goal tuh. Iya. Padahal itu yang diperlukan oleh petani, Iya. kebun atau petambang. Nggak selalu, mewah itu nggak selalu. Jadi bukan itu, kecuali kalau 4x4 dipakai pergi ke mall, itu beda lagi. Kalau ngomongin mewah berdasarkan fasilitas dan harga, semua truk tuh mobil mewah. Iya. Harganya masuk ke kategori mobil mewah. Iya kan? Tapi kenapa nggak dikategorikan mewah ya? Karena That's ada- why. Ini kan udah bertahun-tahun ya Pak. Kenapa pemerintahnya nggak berpikir bahwa situasi ini harusnya berubah? Cara mendefinisikan itu harus berubah. Ada masalah apa Pak? Kita coba ya jelaskan. Bapak kan peluang industri ya, saya yang berinteraksi langsung Ya dengan. memang waktu prosesnya lama. Itu ibarat kayak kita bagaimana proses masyarakat itu mengadopsi berubah dari manual transmission ke Ke automatic matic, transmission, kemudian dari AS menjadi itu. Ya. Pemahaman itu harus perlahan-lahan dijelaskan. Contohnya dulu menentukan kemewahan mobil itu dari boxnya. Ya, Jadi kalau mobil itu 3 boxes, ya, dari engine compartment, passenger compartment, dan bagasi. ya. Sedan tuh mobil mewah. Hmm. Nah, lama-lama kan Indonesia itu tumbuhnya MPV itu berangkat dari commercial vehicle. Ya. Dari pickup dirubah jadi mobil penumpang 7-seater. Asal usulnya ya, Asal kita usulnya. ngomonginnya nih. Oh ini 2 boxes. Ya, 2 boxes masyarakat nih umum. ya. Jadi pajaknya murah. Kalau sedan di atas 25% atau lebih ya, kalau ini bisa 15% karena
dihitung sebagai bukan barang mewah, Komuter. komputer dan sebagainya. Itu yang menjadi paradigma yang harus kita pahami dulu. Nah, kalau itu bisa dipahami, ya, fungsional. Seperti halnya mengenai pajak barang mewah tadi ya. Dulu sebelum kita lebih baik ekonominya, kulkas, TV berwarna itu barang mewah, maka kena PPNBM. Ya, Nah, pada masa itu. pada masa itu, zaman berkembang itu kebutuhan sehari-hari. Untuk nyimpan makanan biar awet bisa dan sebagainya, maka itu nggak dikenakan. Mobil juga demikian. Tadi Mbak Maria menyinggung harganya truk itu juga, makanya bisa dimunculkan berapa sih batasannya mewah itu, bisa jadikan patokan. Karena kalau mobil yang sekarang dipakai untuk mencari nafkah, kan harusnya bukan sebuah kemewahan. Itu kontribusi pajak yang dihasilkan mobil itu dengan aktivitinya jauh lebih besar dibandingin waktu dia bayar pajak awal. Jadi semakin banyak mobil utility ini dipakai, kan kontribusi buat negara makin banyak. Iya, mungkin nggak kita akan menuju kepada Mungkin kita ada toko kok. Oke. Mungkin nggak menuju kepada yang tadinya kan TV sama Idealnya seperti apa ya? Iya. tidak lagi dipajaki. Analoginya gitu. sudah ada di situ gitu loh. Iya. Ya, takutnya ini mobil listrik juga masih didefinisikan sebagai mobil mewah dengan fitur-fiturnya yang canggih-canggih itu kayak dianggap karena wow fitur-fiturnya dianggap sebuah mobil mewah itu jangan sampai kemudian cara berpikirnya seperti itu mungkin Pak. Kita nggak ingin ke sana karena memang kita punya target tadi ya, net zero ini. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan mobil listrik. Ya. Ini program pemerintah, aturan-aturannya sudah ada. Oke, ini jalan, tapi kita juga harus berjalan dengan alternatif yang lain. Jangan lupa kita punya hybrid, kita punya plug-in hybrid, kita punya renewable energy, kita ada etanol, kita ada biodiesel. Jadi itu juga harus bisa jalan beriringan. On the way there. Yes. Tentu itu ya. Yes, on the way there. Step by step. Oke. Tapi kemudian saya pengen mungkin berbicara lebih ke depan lagi Pak. Karena di satu sisi mobil listrik itu selain efisien dari sisi penggunaan segala macam, tapi kita punya PR loh Pak, di sini, Pak. Yang memang kayaknya juga belum ada dipikirkan soal limbah mobil listrik. Baterai itu kan akan masalah Pak. Kalau misalnya kita nggak aware cara mengelolanya. Jadi circular ekonominya nggak jalan. Jadi baterai itu akan jadi bom waktu nantinya kalau nggak dikelola. Nah sampai sekarang atas itu gimana Pak? Itu kayaknya masih belum ada roadmap-nya Pak di kita untuk mengatasi limbah mobil listrik itu. Sudah ada. Udah ada Pak? Sudah ada di Indonesia sudah disiapkan. Nah masalahnya raw materialnya belum tersedia cukup banyak karena memang belum waktunya untuk dilakukan pergantian baterai. Ya. Tapi bahwa sarana perusahaan yang akan mengelola itu sudah ada. Sebelumnya memang masih mahal karena untuk pengolahan baterai itu adanya ada di Belgia dan sangat mahal. Tapi sekarang di Indonesia sudah disiapkan, jadi mata rantainya itu sudah ada. Ya Saya lupa namanya ada, sudah ada. Maksudnya biar nanti sekalian ada berpikir itu jangka panjang sebenarnya bahwa kita roadmap-nya harus dibangun benar-benar dari rencana kita untuk membangun sesuatu yang efisien tentang kendaraan sampai nanti dampak lingkungannya juga harus dipikirkan. Sudah ada. Saya lupa nama perusahaannya ya. Kalau di luar gimana Pak? Di luar itu saya katakan tentunya mereka juga tergantung negaranya. Kalau di negara-negara maju mereka juga itu pasti memiliki circular ekonomi jalan karena kemudian baterai yang sudah menurun performanya atau kinerja itu bisa dimanfaatkan untuk lain sampai betul-betul mereka baterai tadi nggak bisa dimanfaatkan. Nah, baru itu kemudian diolah raw material bisa diambil. Oke. Pak, kemarin kan kita sempat ada rilis gitu ya dari Dekindo juga soal penjualan mobil gitu. Ternyata mobil yang nomor 1 penjualan yang terbanyak tuh masih dipegang sama mobil berbahan bakar bensin gitu yang kemarin. Terus kemudian ada pergeseran, maaf kita sebut merek apa ya Pak ya. Tapi ada pergeseran antara misalkan BYD gitu yang tadinya sekian ribu itu jadi cuma sekian ratus diganti Jayco J5 gitu yang paling tinggi misalkan. Nah itu boleh nggak kita di-spill atau diberitahu gitu dari sisi Gaikindo itu kenapa sih ada perubahan itu, ataukah karena harganya atau memang ada sesuatunya gitu misalnya gitu, boleh ya Pak? Boleh yang datanya udah terbuka ya, kayak Gaikindo itu datanya terbuka. Jadi memang ini menarik ya. Kalau semula anggota Gaikindo ini saya mulai dari situ dulu. Mungkin waktu itu hanya sekitar 30 perusahaan. Sekarang itu anggota Gaikindo ada 62 perusahaan. Jadi sebagian besar juga itu pelaku industri kendaraan bermotor berbasis listrik ataupun kombinasi di antaranya mereka.
Tadi sudah disebutkan merek. Nah itu juga pelaku industri mobil listrik terbesar juga di dunia saat ini. Udah produknya kemana-mana. Nah, tidak terkecuali juga di Indonesia. Jadi kalau kemudian terjadi persaingan, kalau kita balikin ke negara asalnya, itu di awal-awal 2016-18 itu jumlah brandnya itu ada 500. Sangat cepat tumbuh kembang termasuk juga supplier-suppliernya. Sejalan dengan perkembangan waktu, sekarang informasinya itu tinggal 300-an. Dan diperkirakan, saya juga dapat informasi baru, bahwa dalam waktu 4-5 tahun ke depan, dari 300 mungkin akan tinggal 10. Nah, apa yang terjadi adalah tentunya mereka ada yang collapse, kemudian ada yang kalah bersaing, ada yang kemudian terpaksa harus merger, dan sebagainya. Dan itu alamiah aja, seleksi alamiah. Jadi memang kondisinya seperti itu. Tadi juga disinggung oleh Mas Ifat, ya, dari semula kita pakai kuda, mobil listrik, ya, mobil biasa kan. Kemudian kalau kita lihat dari zonanya itu kan dulu dikuasai oleh Amerika dan Eropa ya. Kemudian tahun 70-an Jepang masuk kan. Diledekin mobil-mobil kaleng gitu kan. Tapi kenyataannya produksinya mobilnya bagus, harganya affordable gitu kan. Wajai kan di dunia. Kemudian datang Korea sesaat ya. Juga mulai banyak disukai. Belakangan muncul dari Cina yang setelah tahun 2000 dan mereka menguasai seluruh dunia. Ya ini seperti perjalanan. Kelihatannya Pak siklus 100 tahunan Pak. Bisa jadi. Iya. 1920-an, 1910-an merek mobil di sini ada berapa? Iya kan begitu baru terciptalah revolusi industri. Oh ya tadi saya ada sempat yang belum saya informasikan. Sebetulnya dari kuda, mesin uap, mobil listrik dulu, baru itu. Tapi karena listriknya terlalu besar dan di hari itu minyak bumi baru ditemukan, jadi dimanfaatkanlah, ini sumber energi baru 100 tahun yang lalu. Ini siklus 100 tahun kemudian datang lagi nih 500 merek mobil jadi 300 jadi 10. Jadi ini kayaknya kayak dunia lagi jalan aja, lagi berputar aja gitu. Karena tapi sama-sama kan new source of energy. Nah, kebetulan yang sekarang ini new source of energinya adalah yang pertama kali dulu listrik, tapi dulu listriknya segede apa, sekarang udah bisa listriknya lebih kecil. Jadi kalau masalah penjualan, ini saya agak melebar sedikit, tapi ini menjadi sesuatu hal yang juga jadi concern gitu, karena kalau misalkan pajak ini berlaku, tadi kan kita sudah bahas bahwa itu akan mempengaruhi minat konsumen yang jelas, karena kan banyak konsumen membeli mobil listrik itu bukan karena tadi Mas Rifat bukan karena pengen emisinya nol ya, tapi karena efisiensi juga gitu, pembiayaan. Kalau kita lihat dari grafiknya tuh Pak, yang lebih tinggi memang masih mobil bensin gitu ya. Nah ya, terus kemudian mobil listriknya agak turun gitu, nggak se-hype yang waktu kemarin-kemarin. Itu sebenarnya ada apa ya Pak ya? Begini, jadi kalau market share ya, kita total market share kita itu kan tahun lalu 803.000 ya, itu mayoritas di atas 70% itu masih mobil konvensional. Tapi ada penurunan di dalam mobil konvensional. Kalau sebelumnya itu kendaraan-kendaraan yang terjangkau LCGC ya, itu market share-nya sekitar 22%. Ini tinggal 15%. Nah kemudian ada peningkatan pembelian kendaraan bermotor listrik. Hybrid, plug-in hybrid itu meningkat. Terakhir sampai bulan Maret kemarin, itu market share new energy vehicles di Indonesia itu sudah mendekati 25%. Jadi yang terkikis adalah ICE-nya, bukan mereka tumbuh bareng, tapi ini karena marketnya bukan grow. Ya, marketnya bukan grow, marketnya kecil, tapi orang kemudian memilah. Potong kuenya jadi banyak. Potong kuenya jadi banyak kan. Jadi, tapi yang tumbuh itu memang electric vehicles, baterai electric vehicles, plug-in hybrid maupun hybrid electric vehicle. Yang menarik lagi, ini kan pembelinya adalah orang-orang yang bukan first time buyer. Walaupun belakangan dengan adanya mobil yang terjangkau, listrik yang terjangkau, mereka membeli ini dan itu pun juga dipakai untuk mencari nafkah. Ini juga alternatif karena apa? Ini juga efisien. Tinggal colok, gak perlu antri, sebagainya. Jadi ini perkembangan juga menarik, perlu disikapi dengan lebih bijak lah untuk ke depannya agar semuanya tumbuh. Nah, pertanyaan adalah kalau nanti juga industri kebanyakan mobil listrik yang sekarang itu udah dibuat di dalam negeri. Nah, kalau itu nanti pendalaman lokal kontennya juga tinggi, itu bisa tadi yang seiring ya dengan ICE-nya, seiring dengan
Electric Electric vehicles ya. vehicle. Jadi industri kita betul-betul tumbuh bersama. Iya. Iya. Kalau sekarang kan jadi kubu kiri kubu kanan. Padahal mereka bisa bersatu. Iya. Oke aja gitu. Heeh. Ya biarkan konsumen pada akhirnya untuk memilih. Ya, Jadi- betul. Itu pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Maaf ya. Itu ada nggak konsumen yang misalkan atau ya mungkin kita mungkin Bapak kebiasaan mungkin B2B atau misalkan. Nah, ini saya mau tanya soal bipuisinya, Pak, misalkan gitu ya. Buyer to konsumen gitu. Pernah nggak ada konsumen yang kemudian bicara bahwa ini kan kemarin mau ada pajak nih, Pak. Ini gimana nggak? Ada nggak mereka bertanya seperti itu sebetulnya ke Gaikindo misalkan atau ke orang-orang yang Bapak kenal? Ini baru menjadi wacana publik ya. Mm-mm. Tapi angkanya sendiri kan belum pasti. Jadi mereka nggak ada yang tanya gitu, gimana Pak Iya. ini gitu ke depan Tanyanya gitu. dalam bentuk pertanyaan yang muncul seperti dalam diskusi seperti ini memang muncul dan kita sampaikan. Gini, kita melihat dampaknya bagi industri terutama. Jadi kalau ada kebijakan yang belum matang, sebaiknya disimpan dulu sampai matang sudah diluncurkan. Karena yang terjadi adalah kemudian hold ya. Masyarakat tuh menunda. Iya, ini maksud saya. Jadi ini udah beberapa kali terjadi, misalnya ada kebijakan akan keluar, tapi belum pasti. Nah begitu orang udah seneng ya, oh nanti ada insentif. Insentif, gitu. ya. Berapa insentifnya? Ya udah kita tunggu dulu. Nunggunya tuh bisa 5 bulan, 6 bulan gitu. Iya. Nah itu berdampak terhadap kinerja industri ini sepanjang tahun itu. Itu yang berbahaya. Sama tadi kan Kang Uko bilang Pak ya, kendaraan yang besar itu adalah kendaraan yang di bawah 300 juta Pak ya, Iya. kalau nggak salah. Volumenya ya. Itu kan price sensitif. Betul Ya, sekali. di angka itu tuh price sensitif gitu. Jadi ini small thing big matter. Jadi memang mereka-mereka itu sangat wait and see jadinya dengan adanya ini. But at the same time juga sebetulnya mereka memilih sesuatu ya, maksudnya kendaraan gitu ya. Itu kan tidak hanya berdasarkan berapa, Ya. tapi kualitasnya, reliability-nya, after sales service-nya, Iya, bersama. gitu, Iya. kepercayaan merek itu terhadap produknya. Karena saya bisa bilang gitu ya, produsen Jepang itu punya kepercayaan bahwa kita akan mempertahankan apa yang kita udah bangun selama puluhan tahun. Kita akan punya mobil hybrid, yes. Kita akan punya mobil hidrogen, yes, gitu. Ada PHEV, yes. Tapi itu bukan kue utama kita. Kita mempertahankan scope global industrinya karena mereka punya behind the industry tadi, supporting industry. Mereka punya orang yang kerja banyak di situ, mereka punya jualan after sales marketnya dan lain-lain. Ini bisnis model yang berbeda. Jadi saya rasa sih ya tadi pertanyaannya kalau mereka-mereka itu pasti ada yang tanya, ini gimana. But at the end of the day, total cost ownership-nya itu akan jadi pertimbangan utama ketika mereka pilih. Sekarang beli mahal, nanti bagaimana? Atau sekarang beli murah, nanti bagaimana? Itu semua akan jadi pertimbangan. Semua udah pintar. Ini, kalau user experience ini gimana Mas? Pengalaman kira-kira kalau misalnya dikenain pajak akan lebih mahal gak sih cost ownership-nya? Di trade off dengan misalnya bensinnya, bahan bakarnya lebih murah dibanding bensin sebenarnya. Gini ya, karena insentif yang diberikan kepada mobil listrik itu banyak sekali, bukan banyak, tapi banyak sekali. Benar ya? Kan dari komponen pajak itu yang dicabut tuh benar-benar yang bulk gedenya gitu. Saya rasa ini tergantung segmen harga berapa. Karena di sini kan kayak bola salju kan, semakin tinggi ngerolnya makin banyak. Saya nggak bisa jawab karena saya juga nggak tahu akan berapa angkanya. Angkanya belum ada. Angkanya belum ada. Angka mempengaruhi pasti, Yes. mengaruhi pasti. Tapi at the end lebih efisien atau lebih nggak efisien, orang-orang ini membeli kendaraan untuk investasi atau bukan? Kalau untuk investasi, ICE nih udah punya kepastian. Beli sekarang, berapa tahun lagi akan harganya berapa, nanti saya bisa beli apa lagi. Nah, mobil listrik kan belum semacur itu. Jadi mereka masih ada yang, oke, ini bagaimana peraturannya dan keputusan saya harus apa. Oke, masih timbang-timbang ya. Kayaknya obrolan kita tuh mau diterusin panjang gitu. Sebenarnya mau itu ya, apalagi tadi banyak hal insight yang penting yang ternyata muncul gitu ya. Sepertinya harus ada babak kedua sih. Iya. Karena industri otomotif ya, terutama untuk industri otomotif ya tadi banyak menang dari insight dari Mas Rifat sama Pak Kuku. Yaitu industri otomotif kita itu problematis. Dan itu harus diuraikan satu-satu. Coba kita nanti mungkin ada waktunya ya Pak, Mas
Iya, Ketika ada waktu Udah langsung di sosial, ini. Nah, karena kita peduli itu kan otomotif itu salah satu kontributor terbesar terhadap ekonomi kita. Itu menimpali di situ. Karena saat ini Indonesia kan dalam proses dari agriculture country menuju industrial country. Satu industri. Nah, industri kita itu banyak terpukul. Yang tersisa dan masih bertahan, mudah-mudahan terus bertahan adalah industri otomotif. Iya, Pak. Kalau kita lihat elektronik udah pindah misalnya ke Malaysia, ya kan? Makanan minum ke Thailand, garment pindah ke Pakistan dan Bangladesh. Yang stay di sini adalah industri otomotif dengan mata rantai ekosistem. Iya. Itu menarik sih, Itu yang Pak. dijaga. Maka saya berpikir gimana kita hadirkan Kementerian Perindustrian dan DPR main di sini untuk duduk bareng. Iya. Biar mereka mendengar langsung dan mereka punya insight juga. Bisa kasih masukan dan kebijakan yang mungkin lebih bagus lagi. Iya, pinginnya sih mereka berpikir lebih kuantitatif gitu loh, Pak. Harganya lebih di bawah, tapi kuantitinya banyak. Ya. Karena itu udah jadi bagian dari kebiasaan kita gitu. Dengan adanya harga yang pantas, apa yang mereka dapatkan, orang Indonesia tuh pemaaf kok. Iya. Ya kan, kalau bayarnya nggak seberapa, fasilitas nggak seberapa, ya udah. Tapi kalau bayarnya banyak tapi nggak dapat, mendingan gue nggak bayar. Biasanya jatuhnya kayak gitu. Jadi sama-sama bisa ngobrol. Sekarang ada forum kayak begini. Ya at the end of the day kita kan customer negara ini juga kan. Betul. Jadi kita boleh berbicara. Cuman ya terima kasih untuk undangannya. Terima kasih. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol Kami yang lagi. terima kasih banyak. Jadi dari obrolan kita tadi terlihat ya sebetulnya walaupun di permukaan tuh kelihatan tenang-tenang saja, ternyata kalau kita lihat dari grafiknya pertumbuhan pembelian mobil, kemudian juga bagaimana rantai dari otomotif, industri otomotif kita, sebetulnya konsumen itu sudah teriak-teriak gerah mungkin. Maunya apa sih pemerintah itu, mau kasih pajak, pajaknya berapa, kalau nggak kasih ya gimana, apa mau kasih insentif, kan seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Ternyata ada arus yang luar biasa juga besar di konsumen bertanya-tanya saat ini, gimana Bang? Ya, mungkin intisarinya juga udah cukup banyak. Saya juga nggak perlu menyimpulkan lagi Mas. Jadi mudah-mudahan para pengambil kebijakan di luar sana mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Yes. Itu menjadi lebih penting karena insight-nya dari Pak Kuku dengan Mas Rifat juga itu bagus banget. Harusnya dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun regulasi yang lebih bagus lagi. Exactly. Ya. Luar biasa sih perbicaraan kita pada hari ini. Tapi kita harus akhiri. Nanti kita akan kembali lagi POV People dengan topik yang menarik juga, yang aktual juga terkait dengan finance, kemudian juga ekonomi dan apa yang terbaru yang sedang terjadi di Indonesia. Saya Maria Sarjana dan Saya Ahmad Samagi, pamit undur. dadah. Dadah. POV Talks.